Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini para youtuber pemula diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami yang terus menyupport channel ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel kami agar kalian selalu update video bermanfaat di channel kami. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang penggunaan hashtag pada penelusuran YouTube. Jadi di sini saya berdasarkan aturan YouTube ya teman-teman. Nah, adapun pengertian hashtag yaitu adalah kata kunci yang diawali dengan simbol pagar. Nah, simbol pagar seperti ini. Dengan hashtag, kreator dapat dengan mudah menghubungkan kontennya dengan video lain yang memiliki hashtag yang sama di YouTube. Fitur ini juga memungkinkan penonton menemukan konten serupa yang memiliki hashtag yang sama dengan cepat. Jadi penggunaan hashtag ini, jadi awalnya dikasih simbol pagar ya teman-teman. Dan tujuannya hashtag ini adalah mengelompokkan konten-konten video yang memiliki hashtag yang sama. Jadi contoh saja channel 1 mempunyai hashtag mukbang. Nah, kemudian channel 2 juga seperti itu. Nah, nanti di pencarian YouTube apabila diketik mukbang, nah konten-konten yang dengan hashtag mukbang tersebut itu dikelompokkan. Nah, jadi otomatis dia terkelompok dan nanti diurutkan sesuai dengan konten yang paling populer. Nah, konten populer ini bisa diartikan subscribernya banyak, view-nya banyak. Nah, dia urutannya yang paling atas. Nah, kita lanjut. Menambahkan hashtag ke video. Anda dapat menambahkan hashtag pada judul dan deskripsi video saat mengupload video atau merekam video short di YouTube. Nah, di sini kalian bisa menambahkan hashtag pada judul ya, pada judul konten atau judul video dan deskripsi. Kemudian di bawahnya lagi itu ada tag juga ya teman-teman. Nah, itu bisa juga diisi hashtag, namun kalau di tagnya itu tidak usah memakai simbol pagar, jadi langsung ditulis kata kuncinya aja. Contoh seperti mukbang ya, mukbang saja, tidak usah menggunakan hashtag kalau di tagnya ya, di tagnya bukan di deskripsi ataupun judul. Nah, kemudian untuk menambahkan hashtag ke video Anda, masukkan simbol pagar di judul atau deskripsi. Kemudian mulai masukkan topik atau kata kunci yang ingin dikaitkan dengan video Anda. Sistem kami kemudian akan menyarankan hashtag populer berdasarkan masukan Anda. Jadi begini, caranya memasukkan hashtag itu gimana? Yang pertama ya gini, tambahkan simbol pagar, kemudian masukkan topik atau kata kunci. Simbol pagar, kemudian konten kita itu mukbang ya, kalian bisa masukkan mukbang atau makan besar, makan lahap, atau yang dan lain sebagainya lah. Terus kemudian sistem kami kemudian akan menyarankan. Nah, jadi YouTube itu mengelola hashtag yang populer berdasarkan masukan Anda. Jadi YouTube itu menyaring hashtag tersebut, kemudian dikelompokkan, lalu diurutkan sesuai konten yang paling populer. Biasanya konten yang populer itu ya view-nya yang banyak itu. Nah, seperti itu. Pilih hashtag yang direkomendasikan untuk mempromosikan video Anda di antara video lain dengan hashtag yang sama, atau buat sendiri untuk menemukan hashtag yang tepat untuk konten Anda. Jadi untuk rekomendasi ini mungkin ya rekomendasi dari teman-teman atau dari tag generator juga bisa. Jadi di sini boleh sama ya teman-teman. Jadi hashtagnya tuh diperbolehkan sama dengan hashtag orang lain. Nah, jadi itu ada aplikasinya sendiri. Jadi kalau kita pengen lihat konten hashtag channelnya orang lain, itu ada sendiri aplikasinya. Kalau nggak salah itu tag generator atau apa ya, nanti kita bahas juga nanti itu. Nah,
di poin kedua ini berarti hashtag hasil rekomendasi orang itu boleh dipakai juga, jadi hashtagnya sama. Kemudian kebijakan penggunaan hashtag. Nah, seperti semua video yang diupload ke YouTube, hashtag harus memenuhi pedoman komunitas kami. Hashtag yang melanggar kebijakan kami tidak akan ditampilkan di bawah judul video dan kemungkinan akan dihapus. Pastikan untuk mengikuti kebijakan ini saat menggunakan hashtag. Nah, jadi hashtag itu ada aturannya juga ya. Apabila kita melanggar, itu otomatis hashtagnya itu sia-sia ataupun langsung dihapus oleh pihak YouTube-nya. Terus hashtag yang melanggar itu seperti apa? Nah, ini bukan melanggar ya, maksudnya hashtag yang salah itu tidak akan ditampilkan di deskripsi ya maupun judul dari konten YouTube-nya itu. Yang pertama adalah hashtag tanpa spasi. Hashtag tidak boleh berisi spasi. Jika ingin menggunakan dua kata pada hashtag, Anda dapat menggabungkan keduanya. Jadi seperti ini ya contohnya. Simbol pagar kemudian kata kunci dan tidak ada spasinya. Berarti kalau kita menggunakan spasi, contoh saja simbol pagar kemudian kata pertama dua, habis itu spasi kemudian kata. Nah, ini kita salah ini. Otomatis hashtag kita itu dihapus, dalam artian tidak bisa tersambung ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang kedua, pemberian hashtag yang berlebihan. Nah, pemberian hashtag yang berlebihan ini dilarang juga oleh pihak YouTube. Di sini menjelaskan jangan menambahkan terlalu banyak hashtag dalam satu video. Semakin banyak tag yang ditambahkan ke video, semakin kurang relevan tag tersebut bagi penonton yang melakukan penelusuran. Jika video memiliki lebih dari 60 hashtag, kami akan mengabaikan semua hashtag di video tersebut. Pemberian hashtag yang berlebihan dapat mengakibatkan penghapusan video dari hasil upload atau penelusuran. Jadi pemberian hashtag yang lebih dari 60 kata atau 60 hashtag itu akan mengakibatkan penghapusan video dari hasil upload atau penelusuran. Nah, di sini sanksinya penghapusan video ya teman-teman, bukan penghapusan hashtagnya. Jadi perlu diingat-ingat bahwa teman-teman kalau menggunakan hashtag itu jangan sampai lebih dari 60 hashtag, karena ini melanggar peraturan YouTube ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu konten yang menyesatkan. Jangan menambahkan hashtag yang tidak berkaitan langsung dengan video. Hashtag yang menyesatkan atau tidak berkaitan dengan mengakibatkan penghapusan video. Pelajari lebih lanjut. Nah, contohnya begini, konten yang menyesatkan. Konten kita itu dengan tema mukbang, kemudian kita menggunakan hashtag dan kita menggunakan hashtag contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya begini, konten kita itu temanya mukbang, kemudian kita menggunakan hashtag mancing atau mungkin apa ya, yang mancing atau mungkin tidak sesuai dengan temanya. Nah, ini bisa juga penghapusan video ya teman-teman. Jadi otomatis nanti kalian akan dihapus oleh ya YouTube-nya. Kemudian poin keempat, pelecehan. Jangan menambahkan hashtag dengan tujuan melecehkan, menghina, mengintimidasi, mengekspos atau mengancam seseorang atau kelompok. Melanggar kebijakan ini dapat mengakibatkan penghapusan video. Nah, kita bisa pelajari lebih lanjut kebijakan tentang pelecehan dan cyberbullying ya.
Kemudian poin selanjutnya yaitu ujaran kebencian. Jangan menambahkan hashtag yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok. Jangan menambahkan hashtag yang berisi konten yang melecehkan ras, gender, atau penghinaan lainnya. Melanggar kebijakan ini dapat mengakibatkan penghapusan video. Nah, seperti hashtag ujaran kebencian ini dilarang juga ini ya teman-teman. Apabila kalian menggunakan ujaran kebencian, bisa-bisa video atau konten Anda itu dihapus oleh pihak YouTube. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu konten seksual. Menambahkan hashtag yang mengandung unsur seks atau vulgar dapat mengakibatkan penghapusan video. Jika video ditujukan untuk memberikan rangsangan seksual, kemungkinan besar tidak akan diterima di YouTube. Nah, ini kebanyakan konten 2022-nya ya banyak yang seperti ini nih. Kalau bisa tidak usah menggunakan hashtag-hashtag yang berbau seksual. Nah, karena di sini dapat mengakibatkan penghapusan video dari pihak YouTube langsung. Kemudian poin selanjutnya yaitu bahasa vulgar. Penggunaan kata-kata tidak sopan atau istilah yang menyinggung dalam hashtag dapat menyebabkan pembatasan usia atau penghapusan video. Poin selanjutnya yaitu non hashtag. Meskipun menambahkan hashtag diperbolehkan, menambahkan teks deskriptif biasa atau kalimat berulang dalam deskripsi masih dilarang. Nah, di poin yang non hashtag ini jadi hashtagnya itu berulang-ulang. Ibarat kata kita sudah menggunakan satu kata, ibarat kata mukbang pizza. Ini contoh saja mukbang pizza. Kemudian di hashtag berikutnya kita membuat hashtag yang sama, jadi kata-katanya sama, yaitu mukbang pizza. Jadi ini dilarang juga ya oleh pihak YouTube. Dan di sini dituliskan video Anda dapat dihapus atau dikenai hukuman. Nah, kalau hukumannya ini kurang tahu juga nih. Mungkin ya bisa di-banned. Kalau hukuman dari YouTube itu di-banned itu dalam artian konten kita ini akan dihapus oleh pihak YouTube langsung tanpa sepengetahuan, jadi langsung dihapus. Nah, mungkin kalau dari teman-teman pengen membaca secara langsung, kalian bisa buka di bantuan YouTube. Di situ kalian ketik saja menggunakan hashtag untuk penelusuran video atau konten. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa membaca ulang dan dipahami mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh pihak YouTube. Cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.